Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala samsa di awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Kemudian salat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau kita dapat merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Sebelumnya perkenalkan saya Wanisa Damayanti, mahasiswa dari program pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, adapun tujuan saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari critical books review mengenai mata kuliah PKN tingkat MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Silpani Putri MPD. Adapun tujuan saya menulis CBR sendiri yang pasti yang pertama untuk meningkatkan wawasan pembaca mengenai tentang PKN. Yang kedua, meningkatkan motivasi pembaca dalam melahirkan jiwa nasionalisme dalam membela negara. Yang ketiga, menguatkan pembaca mengenai betapa pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya mereview buku pertama dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan materi Madrasah Ibtidaiyah. Yang kedua menjadi buku pembanding yakni Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tingkat Tinggi. Baik, adapun identitas dari buku pertama yakni Pendidikan Kewarganegaraan materi Madrasah Ibtidaiyah dengan penulis Nur Fauziah Husnah Nasution SPDI MPD dan Dinda Yarsnal SPDI MPD dengan editor Dr. Usiono MPD dan Eka Yusnaldi MPD yang diterbitkan oleh Perdana Publishing di Jalan Sosoro nomor 16A Medan. Adapun tahun terbit pada cetakan pertama tahun 2018 dan cetakan kedua tahun 2019. Tebal buku 166 halaman dengan ISBN 9786025674464. Kemudian buku pembanding dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tingkat Tinggi yang ditulis oleh Apik Gandama SPD MPD yang diterbitkan oleh CP Harapan Cerdas di tempatnya di Medan. Tahun terbit pada cetakan pertama 2019, tebalnya 180 halaman. Adapun dimensi bukunya 26 cm x 16,5 cm dengan ISBN 978602579942565. Baik. Adapun hal-hal yang penting dalam buku utama yang perlu para pembaca pahami setelah saya membaca dan menganalisis. Pada bab pertama, penulis menyebutkan beberapa pengertian dari warga negara yang berbeda-beda. Namun, di sini penulis tidak menyimpulkan apa itu warga negara dan apa itu warga negara Indonesia. Misalnya di sini penulis menyebutkan bahwasanya warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen. Kemudian penulis juga menyebutkan bahwasanya untuk mengetahui warga negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Mengenai hal tersebut, pembaca tidak duduk akan pemahaman tentang warga negara. Seharusnya di sini penulis menjelaskan terlebih dahulu apa itu konstitusi. Di sini penulis sudah menjelaskan pengertian dari konstitusi itu sendiri. Kemudian dijelaskan lagi pada bab kedua mengenai konstitusi, namun tidak terlalu rinci. Kemudian pada bab kedua di sini yang berjudul Negara dan Hukum di Indonesia, penulis tidak menjelaskan secara detail kenapa harus ada hukum di Indonesia dan kenapa Indonesia disebut negara hukum seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Seharusnya
dijelaskan terlebih dahulu bahwa penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukannya amandemen. Kemudian pada bab ini terdapat subbab yang pertama, yaitu definisi negara dan konstitusi. Namun pada subbab ini penulis tidak menjelaskan apa itu konstitusi, fungsi dari konstitusi, tujuan konstitusi, dan konstitusi apa yang berlaku di Indonesia. Kemudian pada bab 3 terdapat subbab hakikat dan fungsi Pancasila. Pada bagian ini penulis hanya menjelaskan tentang sejarah Pancasila, hakikat dan fungsi Pancasila. Namun dari ketiga materi tersebut, pada subbabnya lebih dominan menjelaskan tentang sejarah Pancasila, bukan tentang hakikat dan fungsi Pancasila. Kemudian pada bab 4 mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Pada bagian subbab yang pertama, materi yang disampaikan tentang demokrasi dan implementasinya kurang detail. Pada bab kelima, penulis pada subbab judul tidak menggunakan poin. Hal ini membuat pembaca mengalami kesulitan dalam memahami karena tidak terstruktur. Dan yang terakhir, pada bab 6 yang membahas tentang isu-isu global, materi yang disampaikan kurang update dengan isu masalah global pada saat sekarang. Pada bab ini, bagian subbab hubungan antar bangsa, pembaca diberikan beberapa pertanyaan. Baik, selanjutnya mengenai tentang kelebihan dan kekurangan buku. Pada buku terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama pastinya covernya. Covernya yang digunakan sangat menarik sehingga pembaca tertarik untuk membacanya. Kemudian tampilan buku. Untuk ukuran buku sendiri, ketebalan buku minimalis sehingga mudah dibawa. Kemudian ada materi yang dijelaskan dengan tabel dan bagan yang membantu pembaca lebih memahami. Akhir, materi dijelaskan secara rinci dan disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Adapun kekurangan dari buku utama ini sendiri, yang pertama, beberapa kata terdapat salah penulisan atau biasa kita kenal dengan typo. Yang kedua, isi buku hitam putih sehingga pada saat membaca, pembaca cepat bosan. Yang ketiga, beberapa bab terdapat materi yang tidak sesuai dengan judul. Yang keempat, tidak disinggung mengenai dasar-dasar atau konsep materi tersebut, sehingga pembaca tidak duduk pemahamannya. Baik, untuk buku pembanding sendiri yang berjudul tentang pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi, kelebihannya yakni yang pertama, setiap bab yang telah disajikan dalam buku karangan Apik Gandama ini menurut saya sudah rapi, bagus, dan runtut. Awal sajian bab dimulai dari yang dasar hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti di awal bab disajikan pengantar, yakni hakikat dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mencintai bangsa dan negara itu sendiri. Setelah bab pertama disajikan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, lalu di bab kedua disajikan bab identitas nasional. Dalam kajian bab ini berbicara mengenai diri dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam bab ini pembaca atau mahasiswa diharapkan mengetahui apa-apa saja yang menjadi identitas nasional, gitu. Terus dengan bab-bab bahasan selanjutnya yang kesemuanya saling berkaitan. Kedua, penjabaran materi yang dipaparkan dalam buku ini sangat faktual, yang banyak mengambil rujukan dari Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan-peraturan keputusan-keputusan baik dari pemerintah maupun Dinas Pendidikan yang dipaparkan secara detail dan rinci. Yang ketiga, buku ini juga banyak mengangkat pernyataan-pernyataan yang dikutip dari pernyataan ahli, buku-buku, dan sumber belajar lain. Yang keempat, keterkaitan isi buku dengan bidang ilmu menurut saya sudah bagus dan terkait sebab isi materi berfokus pada ruang lingkup bangsa Indonesia yang sudah menjadi tetapan dan informasi terbaru sehingga wawasan menjadi semakin bertambah dan meningkat. Yang kelima, tampilan buku. Untuk ukuran ketebalan buku minimalis sehingga mudah dibawa, penggunaan kertasnya tidak mudah robek dan ringan, lembar-lembarnya tidak mudah terlepas, penulisan hurufnya rapi dan jelas. Dan yang terakhir, penggunaan cover yang simpel, cocok, dan penggunaan warnanya yang tidak terlalu mencolok. Adapun kekurangan dari buku ini sendiri, yang pertama, seharusnya ada pemberian rangkuman di setiap bab pembahasan
agar lebih memudahkan pembaca mengambil inti dari bahasan per babnya. Kedua, kurang adanya tampilan gambar yang berwarna sehingga gambar bisa dipahami lebih detail dan jelas. Dan yang terakhir, kurang adanya contoh mengenai permasalahan yang sesuai dengan bab bahasannya, yang biasanya itu contoh-contoh permasalahan dalam kenegaraan yang pernah terjadi atau terbaru. Setelah kita menganalisis mengenai dua buku ini, dapat disimpulkan bahwa buku yang ditulis oleh Nur Fauziah Husnah Nasution, SPDI MPD, dan Dinda Yarsnal, SPDI MPD, serta buku Apik Gandama memiliki persamaan dalam penjelasan materi pendidikan kewarganegaraan. Namun, pada buku utama dalam penjelasannya terdapat beberapa tabel dan bagan yang rapi. Akan tetapi, untuk materi yang dibahas lebih pembahasan dari buku pembanding itu sendiri. Dikarenakan bahasa yang digunakan juga lebih mudah untuk dipahami, dimulai dengan bahasan yang dasar hingga ke tingkat yang lebih tinggi sehingga lebih mudah dipahami dan dijelaskan secara spesifik. Demikian buku Apik Gandama ini sangat cocok sebagai pembanding sehingga dapat menjadi rekomendasi referensi pembaca atau mahasiswa yang membaca buku Apik Gandama. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi anak baik.